Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video tutorial sebelumnya saya telah membahas fungsi-fungsi masing-masing chain pada filter rule, khususnya seperti chain input, chain forward pada chain output. Bagi teman-teman yang mungkin belum sempat nyimak videonya, silakan simak videonya pada link deskripsi pada video ini. Untuk pembahasan selanjutnya ya, saya akan membahas bagaimana cara penerapan masing-masing chain ini pada mikrotik. Di sini saya akan coba untuk menerapkan sebuah chain input terlebih dahulu ya, dengan studi kasus yang mungkin tidak terlalu kompleks. Kita langsung masuk ke materi. Di sini saya akan membuat sebuah skenario di mana jika ada klien ya lokal pada jaringan kita, lokal yang mengirim paket ICMP. ICMP ini kalau teman-teman yang belum paham, itu kepanjangan dari Internet Counter Message Protocol, atau mungkin lebih familiar kita sebut dengan istilah ping ya. Jika ada klien lokal pada jaringan, maaf, klien ini nggak masuk ke lokal aja, tapi juga bisa klien dari internet ya. Tapi poinnya, jika ada klien yang mengirim paket ICMP ke router, maka paket tersebut akan di drop. Oke, cukup segini aja dulu. Ini skenario yang akan kita terapkan pada studi kasus kita kali ini. Untuk penerapannya simpel ya. Contoh di sini ada sebuah router dan di sini ada sebuah PC client, di mana PC client tersebut bebas ya terhubung ke router, bisa menggunakan media kabel atau net kabel, tapi di sini poinnya saya menggunakan media kabel. Untuk ethernya terserah, bisa masuk ke ether 1, 2, 3, 4. Ini juga opsional dari masing-masing teman-teman di sana. Di sini saya sudah buat sebuah IP address untuk klien saya. Di sini ada IP-nya dengan IP 555.1. Di sini masuk ke interface bridge, di mana bridge ini sudah ada di ether 1, juga udah masuk ke bridge. Oke. Jadi di sini gampangnya saya buat sebuah IP 5551 adalah IP si mikrotik. Lalu di sini ada IP laptop saya. Kita coba cek dulu IP config laptop saya itu ada di IP address 555.254. Oke. Di sini kita tulis dulu 555.254. Oke. Untuk pengujian kita lakukan tes ping di dua sisi. Contoh di sini dari sisi laptop saya lakukan tes ping ke 5551, di mana 5551 ini adalah mikrotik dan tes pingnya berhasil. Kita coba lakukan tes ping lagi dari sisi mikrotik ke arah laptop ping 555.254. Dan ping juga berhasil. Oke, ini by default ya. By default pasti dari sisi filter rule itu akan mengaccept atau allow semua paket ya. Kalau kita masuk ke sisi IP firewall, di sini ada filter rule ya. Di sini masih kosongan rule-nya. Ini berarti bahwa semua filter yang ada di mikrotik itu defaultnya allow atau diizinkan. Contoh di sini ya, saya sudah melakukan tes ping continue pakai T. Oke. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah rule di mana jika ada klien yang melakukan ping ke router, maka ping tersebut akan di drop. Ya, masuk ke IV, di sini ada firewall, di sini ada filter rule, di add aja. Di sini ada 3 chain, ada chain forward, chain input, chain output. Untuk penjelasan dari masing-masing chain ini bisa lihat pada video tutorial sebelumnya, linknya terdapat pada deskripsi di bawah ini. Di sini saya pilih chain input, yang berarti jika ada paket yang masuk ke router ya. Untuk protokol ICMP ini Internet Control Message Protocol,
yang berarti dia adalah protokol untuk melakukan ping ya, atau pengiriman paket message. Jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya ICMP. Untuk di pilihan lain ini bebas, opsional, bisa teman-teman isi juga, bisa juga enggak ya. Jika ingin ngeblok semuanya, bisa kalian isi seperti ini aja cukup. Tapi jika kalian ingin ngeblok secara spesifik, contoh di IP berapa aja yang nggak bisa akses, atau di interface mana aja nggak bisa akses, kalian bisa isi di masing-masing role ini. Oke, di sini ada jika, di general itu jika ya, jika ada paket yang masuk ke router, protokolnya ICMP, advance-nya juga masih jika. Ya, jika bla 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 bla. Kalau memang teman-teman nggak perlu isi, ini juga nggak perlu diisi ya. Karena semakin teman-teman isi role di filter role, akan semakin spesifik role tersebut. Tapi jika teman-teman nggak isi, bakal role itu akan semakin general. Jadi dia hanya akan ngebaca action yang teman-teman atau suggest yang teman-teman inputin aja ya. Berarti kalau di sini saya input cuman chain input yang masuk ke router, protokolnya hanya ICMP. Berarti di semua interface juga dan di address list pun sama juga ya, jika saya sudah bikin address list. Terus actionnya saya mau apa ini? Di sini ada action yang pertama, actionnya drop. Ya, yang kedua actionnya mana, di sini ada drop, ada lagi di sini reject. Oke, bedanya apa sih? Kalau drop dia ngeblok secara diam-diam. Maksudnya apa? Jadi ketika ada client ping ke router, dia akan langsung di drop tanpa ada notifikasi khusus. Sedangkan di reject, dia akan memberikan sebuah reason kenapa sih di drop. Nah, di sini ada reject ya. Kenapa di drop? Nah, di sini dijelasin kenapa di drop. Oke, kita coba yang drop dulu di sini. Oke, kita cek dulu di sini rule-nya. Ya, di sini ping saya masih jalan. Oke, pingnya masih jalan. Kayak kita apply. Oke. Nah, di sini langsung ada paket jalan. Kenapa? Karena posisinya saya masih melakukan proses ping. Nah, di sini ada ya. Paketnya di sini RTO, request timeout, yang berarti paket kita sudah ke drop. Jadi dari sisi klien ke sisi router sudah di drop paket ICMP-nya. Terus paket yang lain di mana di drop enggak? Tentu aja enggak. Kita cek di sini, coba google.com, aman, ping 888 juga aman. Jadi yang di drop itu hanya destination-nya yang mengarah ke router sesuai dengan penjelasan pada pin ini ya. Nah, di sini ya. Jadi jika kita menggunakan chain input ya, untuk source-nya adalah klien lokal atau klien internet, destination-nya tentu yang mengarah ke router. Oke. Nah, di sini ada dia, kita ulangin, di sini ada dia RTO. Ya. Di sini kita tadi kasih action drop ya. Coba seandainya actionnya kita rubah menjadi reject. Di sini saya stop dulu. Saya reset counter lagi biar balik ke 0. Sorry. Nah, kita kasih reject dia. Untuk alasannya kita bisa kasih di sini IP host atau IP network unreachable. Contoh di sini. Jadi nanti ketika ada klien yang ping ke router, maka di notifikasi pada command lainnya dia bukan RTO lagi tapi akan ngasih reason kenapa sih nggak bisa diakses. Nah, reasonnya seperti yang kita tulis di sini atau seperti yang kita pilih di sini ya. Apply, oke. Kita coba di sini ping. Nah, di sini akan ada notifikasi destination network unreachable sesuai dengan opsi yang tadi kita pilih. Oke, saya rasa cukup sampai sini saja materi pembahasan seputar blok paket ICMP pada firewall MikroTik. Ya, untuk next video nanti saya akan share lagi masih seputar tentang chain input ya. Kita akan kupas beberapa penggunaan chain input pada MikroTik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.